Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan tentang parts of speech. Oke teman-teman, nah pada kali ini Sir Nusradin akan membahas tentang the conjunction. Nah, the conjunction ini juga merupakan bagian dari part of speech, ya, atau dengan kata lain disebut juga word class, ya, kelas kata. Oke, conjunction itu dalam bahasa Indonesianya teman-teman itu kata penghubung. Oke teman-teman. Nah, sekarang tentang definisi, ya, tentang definisi conjunction, kata penghubung. A conjunction is a word which join, ya, words or group of words. Nah, jadi conjunction ini which joins, ada S-nya. Conjunction, kata penghubung, itu adalah sebuah kata yang join, menggabungkan, ya, kata-kata, ya, kata-kata atau group of words atau sekelompok kata, ya. Jadi ada kata nanti dijoin dengan kata penghubung conjunction, ya, dengan kata yang lain. Demikian juga ada sekelompok kata nanti dihubungkan dengan conjunction dengan kelompok kata yang lain, ya. Contoh teman-teman, ya, number one, joining single word. Nah, jadi dia bisa menggabungkan, menjoin, ya, menghubungkan dengan satu kata, single word. Ya, contoh misalnya brush and paint. Ya, misalnya kuas dengan cat. Ya, brush and paint. Jadi conjunction-nya ini and. Nah, ini conjunction-nya, kata penghubungnya. Nah, misalnya lagi hot or cool, ya, panas atau dingin, ya. Jadi kalau misalnya di warung gitu, ya, jadi waiternya akan tanya hot or cool, maksudnya mau yang panas atau mau yang dingin, ya. Nah, small but comfortable, ya, small, kecil, but tetapi comfortable, yang kecil tapi menyenangkan, ya. Nyaman, ya, comfortable itu nyaman. Oke. The second, joining groups of words. Nah, group of words, kelompok kata nanti di-join, ya, dengan kelompok kata berikutnya. Contoh, through a forest and across a river. Nah, jadi through a forest, melalui hutan, ya, melalui hutan atau lewat hutan, dan across, menyeberang sebuah sungai. Nah, ya, jadi melalui sebuah hutan dan menyeberang sebuah sungai. Nah, jadi ini adalah group of words di-join dengan across a river. Nah, contoh berikutnya, poor thing but my own. Nah, ya, kalau bahasa Indonesianya tuh poor thing, jelek-jelek tetapi milik sendiri. Nah, jelek-jelek tetapi milik sendiri, ya. Poor thing but my own. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, joining groups of words that are sentences. Nah, dia menggabungkan, ya, conjunction ini. Mana conjunctionnya di sini? Ya. Nah, ini di sini. Dia menggabungkan kalimat, ya, kalimat dengan kalimat berikutnya. The stars seem motionless, but actually they are moving rapidly through space. Nah, bintang-bintang itu kelihatannya tidak bergerak, ya, motionless, but tetapi actually, ya, sebenarnya they are moving, ya, bintang-bintang itu bergerak sangat cepat, rapidly through space, ya, melalui ruang, ya, ruang angkasa, gitu. Oke teman-teman. Nah, berikutnya, one leader was very powerful
and the other was very weak. Nah, jadi ada satu pemimpin, ya, pemimpin yang sangat berkuasa, ya, powerful, sangat berkuasa. Nah, and the other, dan ada pemimpin lainnya sangat lemah, ya, maksudnya sangat lemah, kekuasaannya itu begitu kecil, ya, sangat lemah. Jadi yang ini digabungkan dengan pakai conjunctionnya adalah and. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita lihat jenis-jenis conjunction. There are 3 kinds of conjunction. Jadi ada 3 jenis conjunction ini, ya, kata penghubung teman-teman. Yang pertama disebut dengan coordinating conjunction. Coordinating conjunction, atau istilah lainnya teman-teman, itu yang sering dipakai, yang sering udah lihat itu di TOEFL, ya, di TOEFL, pelajaran TOEFL. Ada pelajaran untuk mempersiapkan untuk menghadapi tes TOEFL, itu istilahnya coordinating conjunction, itu istilahnya tuh coordinator. Ya, ini istilahnya, ya. Jadi lihat aja di sini coordinating, ini kita hapus saja coordinator. Nah, gitu deh, ya. Nah, contohnya coordinating conjunction ini adalah and, dan, but, tetapi, or, atau, nor ada tidak, ya. Kebalikan dari or adalah nor. For, ya, for di sini bisa artinya karena, ya, oleh karena itu, for, ya. Yet bisa juga ada namun. Nah, gitu, ya. Yet, namun, bisa artinya namun. Oke. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Ya, contoh kalimatnya, ya, di sini udah ada tadi. Nah, ya. Jadi di sini udah ada contoh kalimatnya, misalnya the stars seem motionless pakai but. Nah, dia pakai but. Jadi menggunakan coordinating conjunction. Nah, oke, yang pakai and ini, ya, pakai dan. Ya, one leader was very powerful and the other was very weak. Nah, dia menggunakan ini and, ya. Ya, and. Nah, jadi, seperti itu teman-teman. Ya, or misalnya, do you want it now or later? Nah, gitu, ya, contohnya. Apakah kamu inginkan sekarang atau nanti? Ya, do you want it now or later? Ya. Atau kita tanya, are you married or still single? Apakah kamu sudah berkeluarga atau masih, ya, sendiri? Nah, itu teman-teman, ya. Jadi gunakan or dan sebagainya. Oke. Nah, ada juga yang jenis yang disebut dengan correlative conjunction. Ya, correlative conjunction are always found in pairs. Always found in pairs. In pairs ini artinya berpasangan. Jadi correlative conjunction ini itu biasanya bentuknya, coba perhatikan teman-teman, either or, neither nor. Ya, lihat di sini ada n-nya, di sini juga ada n-nya, ya. Itu. Ya. Jadi kalau either or, neither nor, terus ada both, ada and, ya. Berpasangan dia, not only but also. Nah, ya. Nah, ini teman-teman contoh dalam kalimat misalnya begini, ya, either. Ya, misalnya either, ya, either she or he, ya, like, ya, like apa? The food. Nah, either she artinya baik dia, si cewek, or maupun dia, si cowok, likes the food, suka makanan itu. Ya, baik dia maupun dia yang laki-laki suka makanan itu. Nah, ini ya, either or. Nah, ini yang disebut dengan apa teman-teman? Correlative conjunction. Nah, ya, kalau yang no, neither dan nor itu negatif teman-teman, ya. Jadi kalau kita pasang di sini, ini kalau kita gantikan misalnya dengan neither, di sini kita ganti dengan nor. Nah, begitu ya. Kita bilang misalnya neither she
nor he likes the food. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Jadi maksudnya baik dia si cewek maupun dia si cowok tidak suka makanan itu. Nah, tidak suka makanan itu. Dari mana kita tahu tidak suka? Ya ini teman-teman, neither. Ini neither ini kan dari not either maksudnya ya. Nah, ini nor. Jadi dia pasangannya harus sepadan dia ya. Neither nor. Nah, gitu teman ya. Nah, kalau seperti yang both and ya, contoh kalimatnya seperti apa teman-teman? Contoh kalimatnya misalnya gini, both nah, gini teman-teman ya. Both his wife and he weren't at the party. Jadi kedua-duanya, istrinya dan dia ya tidak ada di pesta itu. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kalau yang ini gimana teman-teman? Yang not only but also. Ya. Misalnya ya John ya not only teach English, yeah, but also teaches ya, sorry. Ini karena orang John ini adalah orang ketiga tunggal, ini ada S-nya ya, teaches. Nah ya, teaches. Ada ES ya. E dan S ya, E dan S. Nah teman-teman perhatikan kalau yang di ujungnya ada CH atau SH ya, atau O di ujungnya atau X di ujungnya, di ujung kata kerjanya itu tambah S nya itu harus nggak boleh hanya S tetapi juga harus ada ES ya, gitu teman-teman ya. Nah, itu aturannya ya. Jadi, John not only teaches English but also teaches Chinese. Nah, apa artinya teman-teman? John tidak hanya mengajar bahasa Inggris tetapi dia juga mengajar bahasa Chinese ya, bahasa Cina ya. Jadi lihat di sini not only but also. Nah, ini yang disebut dengan apa teman-teman? Yang disebut dengan correlative conjunction. Oke, yang the last ya, yang ketiga teman-teman itu subordinating conjunction. Nah ya, subordinating conjunction. Nah ini jenis conjunction ini, kata penghubung ini digugakan terutama sekali teman-teman yang disebut dengan subordinate. Jadi ada kaitannya nanti ini. Ada kaitannya dengan subordinate ya, subordinate clause ya. Nanti ini ada kaitannya dengan subordinate clause ya. Nah ini nanti masalah clause itu ada pembahasan tersendiri ya teman-teman. Nah cuman di sini saya akan kasih contohnya nanti ya. Ini subordinate clause ini tentu dia dalam kalimat yang kompleks ya. Jadi bentuknya teman-teman, kata penghubungnya ini after apa? Setelah, before sebelum, until hingga, although walaupun, if jika, when ketika, as if seolah-olah, as though sama seolah-olah, in order that agar supaya, where di mana, wherever di mana saja ya, when ini udah tadi ya, when sini whenever kapan saja, while ini sama dengan when ya, ketika, as though walaupun, so that sehingga, as long as boleh diartikan asalkan ya, misalnya you can borrow my motorcycle ya, as long as you return it before
before 7. Ya, this evening. Nah, gitu ya. Jadi kamu bisa meminjam sepeda motorku, ya, asalkan kamu kembaliin sebelum jam 7 malam ini, ya. You can borrow my motorcycle as long as you return it before 7 this evening. Nah, gitu ya contohnya teman-teman ya. Nah, then ini daripada as soon as segera setelah, ya, atau secepatnya, atau secepatnya, soon cepat ya, as soon as secepat, misalnya as soon as possible, secepat mungkin ya. Do ini sama dengan as do, sama do ini sama ya, artinya walaupun ya, walaupun, because, karena, unless ya, kecuali. Nah, jadi contoh kalimatnya gini teman-teman ya, misalnya nih after, ya, after, ya, I usually, ya, do exercise for 20 minutes after I get up, ya, in the morning. Nah, ya teman-teman, coba perhatikan. I usually do exercise for 20 minutes after, nah after sini, I get up in the morning. Jadi saya biasanya melakukan latihan, ya, atau berolahraga, exercise selama 20 menit setelah bangun tidur, after ya, setelah bangun tidur di pagi hari. Setelah bangun tidur saya melakukan, atau ini kita bisa buat di depan, after I get up in the morning, I usually do exercise for 20 minutes. Oke teman-teman. Nah, cuman teman-teman harus hati-hati ya, harus diingat kata after, before, terus di sini ada lagi apa ya? Di sini termasuk juga ada kata since, ya. Nah, termasuk juga kata sin, ya, sin, ya, ingat teman-teman, since, ya, sin, yang artinya apa? Kalau di sini artinya bukan sejak, ya, di sini artinya because, ya. Jadi sin ini sama dengan because. Nah, ya, sama dengan because. Jadi after, before dengan kata sin ini, selain dia sebagai subordinating conjunction, dia bisa juga berfungsi sebagai preposition, kata depan. Ya, contohnya misalnya kalau dia sebagai preposition ini sin, misalnya I have lived in Medan since 2000. Ya, saya sudah tinggal di Medan sejak tahun 2000. Itu since 2000 dia sebagai preposition. Tapi kalau saya bilang since, ya, since misalnya apa ya? Since I don't feel well, okay, I won't go there. Since I don't feel well, since. Jadi maksudnya sini karena, because saya merasa nggak sehat, saya tidak akan pergi ke sana. Ya, since I don't feel well, I won't, atau I will not go there. Saya tidak akan pergi ke sana. Nah, itu sin di sini, itu dia sebagai subordinate conjunction, bukan preposition. Nah, ini lagi teman-teman yang after sini, ya, coba perhatikan. Nah, di sini kalau ini kalimat yang pertama, ini ada kalimat yang kedua. Ini kalau setelah after ini teman-teman, ya. Nah, setelah after ini, after getting up, ya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Jadi, I usually do exercise for 20 minutes after getting up in the morning. Nah, di sini teman-teman, after di sini, ini bukan subordinate conjunction, tapi ini adalah preposition, kata depan. Ya teman-teman,
Nah, ini sebagai preposition. Nah, terus kalimat ini juga akan berbeda teman-teman ya. Kalau I usually do exercise for 20 minutes after I get up in the morning, ini semua kalimat ini disebut dengan kalimat kompleks teman-teman ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis kalimat sesuai dengan strukturnya ya. Itu ada kalimat simple, ada kalimat compounds, ada kalimat kompleks, ada kalimat compound kompleks. Itu nanti akan dijelaskan teman-teman ya. Jadi ini contoh kalimat yang kompleks. Nah, tapi kalau kita gunakan after getting up, kita gunakan sebagai preposition, ini jadi kalimat simple teman-teman. Ya, I usually do exercise for 20 minutes after getting up. Nah, itu teman-teman, dia sebagai kalimat simple. Ya, karena dia hanya terdiri dari satu kalimat. Ya, maksudnya hanya terdiri dari satu clause. Ya. Jadi masalah clause ya, di sini ada subordinating conjunction kaitannya dengan clause yang disebut dengan subordinate clause. Nah, ini juga nanti akan dibahas di video tersendiri, teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman, ya. Oh, sorry teman-teman, ini belum selesai ya, sampai ada satu lagi di sini. Nah, ini who, whom, whose, which, that, when, where. Nah, ini juga termasuk subordinating conjunction, teman-teman. Nah, tapi apa bedanya teman-teman? Di sini sering kasih garis batas di sini. Ya, ini maksudnya terpisah dengan yang ini. Nah, ini sama-sama dengan subordinating conjunction, teman-teman ya. Bedanya kalau yang ini, ya, yang ini semuanya, teman-teman. Ini dia nanti ya fungsinya ini dalam kalimat nanti ya. Misalnya seperti ini tadi ya. After I get up in the morning. Ya, after I get up in the morning. Nah, itu fungsinya dia sebagai apa yang disebut dengan adverb clause, ya, sebagai adverb clause. Nah, sebagai adverb clause kenapa? Karena sebagaimana teman-teman ketahui, fungsi dari adverb itu kan menjelaskan. Ya, menjelaskan apa? Bisa menjelaskan kata sifat, kata kerja, ya, dan kata adverb yang lainnya, teman-teman ya. Jadi di sini after I get up in the morning, ini disebut dengan adverb clause karena dia yang menjelaskan tentang ini, do exercise. Jadi saya melakukan olahraga kapan? Nah, jadi di sini ada pertanyaannya kapan? Jawabannya after I get up in the morning. Oke, teman-teman? Oke. Nah, sedangkan yang di bawah ini, teman-teman, ya, dia pakai who. Misalnya this is the man, ya, who helped me last night. Ya, teman-teman ya. Coba perhatikan. This is the man who helped me last night. Ini adalah pria atau laki-laki yang menolong saya tadi malam. Nah, di sini yang who helped me last night ini disebut dengan noun clause. Kalau ini tadi adverb clause, ini nanti disebut dengan di sini ini adalah noun clause. Ya. Jadi noun clause itu teman-teman kenapa disebut noun clause? Karena fungsinya sama seperti noun, seperti kata benda. Ya. Sorry teman-teman. Sorry. Salah, bukan noun clause. Ya, noun clause. Adjective clause, sorry, ya. Adjective. Oke, sorry teman-teman ya. Jadi bukan noun clause, adjective clause. Nah, jadi kenapa disebut adjective? Ya teman-teman, coba lihat lagi video saya Nusradin tentang adjective.
Itu artinya fungsinya sama seperti adjektif, dia menjelaskan apa teman-teman adjektif nih? Menjelaskan kata benda ya teman-teman, atau juga bisa menjelaskan pronoun, ya, kata ganti, ya, or noun kata benda. Nah di sini nounnya mana teman-teman? Nounnya ini the man. Nah jadi who helped me last night teman-teman, dia menjelaskan tentang siapa? Tentang the man. Ya teman-teman, maka dia disebut sebagai adjective clause. Maka dia disebut sebagai adjective clause. Ya, sedangkan yang ini tadi, teman-teman, dia disebut dengan adverb clause. Kenapa? Dia menjelaskan ya tentang kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya. Nah, ya, sebagaimana diketahui teman-teman, adverb ya, kata keterangan itu menjelaskan tentang kapan kejadiannya, bagaimana kejadiannya, di mana kejadiannya. Nah, itu disebut dengan adverb. Jadi di sini karena dia dalam bentuk clause, maka disebut dengan adverb clause. Ya, lebih jauh tentang ini clause, tentang lain-lainnya teman-teman nanti akan dijelaskan di video tersendiri. Mungkin itu aja teman-teman. Oke, teman-teman yang belum subscribe, ya silakan subscribe teman-teman agar senantiasa nanti ya akan mendapatkan pemberitahuan ya. Jangan lupa juga di klik itu belnya teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan share pada temannya teman-teman ya, atau saudara-saudaranya. Oke, demikian saja teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya, semoga sukses. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, see you. Bye-bye.